Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai teori intelijensi yaitu Kettle-Horn-Carroll Theory. Dengan anggota kelompok yaitu Deborah Octaviani Saragi, Fadina Garuha Harahap, Lydia Natalia Tinambunan, Mayone Vanessa Mete, dan Resa Wulandari. Yuk, simak penjelasan berikut. Teori CAC adalah salah satu teori yang merupakan bagian daripada intelijensi. Sebelum kita masuk ke dalam teori CAC, kita ingat-ingat dulu yuk, intelijensi itu apa sih? Menurut Kettle-Horn, 1963-1967, intelijensi dikonseptualisasikan dalam dua komponen utama kecerdasan yang saling terkait, yaitu Fluid Intelligence (GF) dan Crystallized Intelligence (GC). Lalu berikutnya, menurut Kettle-Horn-Carroll, kemampuan kognitif manusia terdiri dari 3 stratum: General Intelligence, Broad Ability Factors, Narrow Abilities. Berikutnya, kita membahas tokoh-tokoh yang mengemukakan teori CAC. Tokoh yang pertama yaitu Raymond Bernard Kettle, merupakan orang pertama yang mengemukakan dua kemampuan, yakni Fluid Intelligence (GF) dan Crystallized Intelligence (GC) tahun 1905 sampai 1998. Tokoh yang kedua yaitu John L. Horn, merupakan mahasiswa doktoral dari Raymond Kettle dan mengembangkan teori GF-GC dari gurunya tersebut. Tokoh yang terakhir yaitu Carroll, berperan dalam melengkapi model Kettle dan Horn, di mana ia mengemukakan teori The Three Stratum of Cognitive Ability. CAC merupakan kombinasi riset dari 3 tokoh, yaitu Kettle, Horn, Carroll, yang mana menjelaskan 16 broad abilities dari 3 stratum. Oke, selanjutnya yakni apa sih sebenarnya CHC teori itu? Kalau tadi di sebelumnya teman-teman sudah dijelaskan perihal apa itu pengertian dari intelijensi, kemudian juga disebutkan juga beberapa tokoh dari CHC ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci perihal CHC teori. CHC teori ini merupakan kombinasi riset dari 3 tokoh, yaitu Kettle, Horn, dan Carroll. Yang mana teori CHC ini merupakan integrasi dari teorinya Kettle dan Horn, yaitu GF dan GC teori, dan Three Stratum teori miliknya Carroll. Nah, di sini ada tokoh juga yang konsisten dalam mengembangkan 2 teori tersebut, yakni Kevin McGraw. Teori CHC ini merupakan teori terkini mengenai struktur kognitif manusia yang memiliki dukungan empiris paling kuat. Taksonomi dari CHC merupakan kerangka yang paling komprehensif dan memperoleh dukungan empiris yang pernah ada untuk memahami struktur kemampuan kognitif manusia. Kemudian Horn dan Jensen juga pernah membandingkan dengan tabel periodik yang ada di dalam bidang kimia, karena tabelnya yang terdapat di teori CHC ini sangat mirip dengan tabel periodik yang ada di bidang kimia. Baik, selanjutnya yakni ada tabel atau kerangka dari teori miliknya Horn Kettle, yakni GF dan GC teori, dan juga ada Three Stratum Theory of Cognitive Abilities punyanya Carroll ya teman-teman, bisa diamati di sini. Nah, dari kedua teori ini nanti yang akan digabungkan menjadi satu kesatuan daripada CHC teori ini. Kemudian bisa kita amati ya teman-teman, di sini ada perbedaan utama antara modelnya Carroll dan Horn Kettle. Di sini ada 3, yakni pertama ada keberadaan G atau General Intelligence. Nah, di sini di punyanya Carroll itu terdapat General Intelligence, namun di punyanya Horn Kettle ini tidak terdapat G. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kuantitatif atau quantitative abilities. Di bagian teorinya Carroll itu terdapat di dalam GF.
termasuk dalam GF quantitative abilities-nya. Namun di teorinya Horn dan Kettle, untuk quantitative abilities-nya itu masuk di dalam GQ atau quantitative knowledge. Kemudian ada reading and writing abilities. Nah, ini yang dipunyanya Carroll terletak di dalam GC, itu ada crystallized intelligence. Kemudian dipunyanya Horn Kettle itu terpisah, yang mana terletak di GRW, atau di sini ada reading atau writing. Bagi teman-teman perbedaan antara dua teori tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa ada 3 ability dalam teori CHC ini. Yang pertama ada general ability, terdapat di stratum 3. Yang kedua ada broad ability, itu terdapat di stratum 2. Dan ketiga ada narrow ability yang terletak di stratum 1. Oke, selanjutnya di slide ini dapat kita lihat kerangka daripada penggabungan dua teori, yakni teori Carroll dan juga teorinya Kettle dan Horn. Dimana di sini pada teori CHC awal ini mencakup 10 broad cognitive abilities yang dimasukkan ke dalam lebih dari 70 narrow abilities. Di sini dapat teman-teman lihat melalui bagannya. Nah, Kevin McGraw ini merupakan tokoh yang menggagas atau mengintegrasikan dari dua teori ini menjadi satu. Nah, teori CHC ini seiring berjalannya waktu itu terdapat beberapa revisi maupun perubahan ya teman-teman. Nah, selanjutnya di tahun 2012 teori CHC ini berkembang, yakni terdapat beberapa ability baru dalam teori CHC tahun 2012 ini. Dalam model ini, teori CHC itu mencakup 16 broad cognitive abilities, yang mana sebelumnya itu terdapat hanya 10 broad cognitive yang dimasukkan ke dalam lebih dari 80 narrow abilities. Nah, di kerangka tersebut dapat teman-teman lihat yang bagian oval itu merupakan broad abilities-nya, kemudian yang bagian persegi panjang itu narrow abilities-nya. Di tahun 2012 ini, teori CHC terdapat perubahan, yakni di bagian G atau general ability itu dihilangkan dari model ini. Oke, selanjutnya yakni ability dalam teori CHC revisi tahun 2018. Nah, di sini dapat diamati ada tabel-tabel yang mungkin sekilas mirip juga dengan tabel periodik yang ada di ilmu kimia ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Di sini ada beberapa kotak-kotak, ada beberapa kotak juga yang dibingkai tebal, itu merupakan broad ability, yang mana di tahun 2018 ini dibagi menjadi 4, yaitu intelligence as process, kemudian intelligence as knowledge, kemudian intelligence as proses, speed atau fluency, kemudian ada other juga. Di setiap narrow ini ada beberapa kotak yang mana ada bold font. Nah, bold font ini merupakan major ability, dan yang regular font ini merupakan minor ability ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada beberapa minor dan juga broad ability. Di revisi tahun 2018 ini memang tidak jauh beda dari tahun 2018. Namun di sini ada pembagian ya teman-teman. Kalau sebelumnya di tahun 2012 itu dibagi menjadi 3. Nah, kalau yang di tahun 2018 ini broad ability-nya dibagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Nah, aplikasi dari teori CHC ini tidak diwujudkan dalam suatu tes intelijensi tertentu, teman-teman. Namun, banyak tes intelijensi terkemuka, termasuk tesnya Wechsler dan Stanford Binet, yang edisi revisinya itu menggunakan konsep-konsep CHC. Jadi, CHC ini bukan dijadikan satu alat intelijensi tertentu, namun menjadi bagian daripada beberapa tes intelijensi. Seperti tadi sudah disebutkan, ada tesnya Wechsler dan juga tesnya Stanford Binet. Nah, ada beberapa juga yang memiliki penyesuaian dengan teori CHC ini. Antara lain itu ada
tes WISE 3, kemudian WISC 4, dan juga Stanford Binet 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara teori CHC dengan teori tradisional. Yang pertama itu ada Spearman's two-factor theory. Faktor G dalam teori Spearman tidak memiliki kesepakatan umum tentang apa yang merupakan faktor G. Sementara di teori CHC, faktor-faktor dalam teorinya dijabarkan dengan jelas dan spesifik. Yang kedua ada Thorndike's multiple factors of intelligence, di mana kemampuan abstraksi pada teori Thorndike tidak terlalu general, sementara di teori CHC, inti dari kemampuan abstraksi tersebar dalam beberapa bagian sehingga lebih komprehensif. Yang ketiga ada Carroll's three-stratum model, yang dimana di sini terdapat dua stratum. Stratum yang pertama atau narrow abilities pada teori Carroll hanya memiliki 65 faktor, sementara narrow abilities pada teori CHC memiliki 91 faktor. Yang kedua, stratum kedua atau broad ability pada teori Carroll hanya terdapat 8 faktor saja, sementara broad ability pada teori CHC memiliki 18 faktor. Yang keempat ada Thornstone multiple factor of intelligence. Pada teori Thornstone memiliki 7 faktor, sementara di teori CHC terdapat 18 faktor. Yang kelima ada Kettle and Horn's broad and crystallized abilities. Pada teori Kettle and Horn tidak terdapat faktor general atau faktor G, sementara di teori CHC terdapat faktor G. Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Poin pertama, teori tradisional memiliki banyak bias wilayah dan budaya, sementara pada teori CHC dapat lebih mendeskripsikan kemampuan kognitif di berbagai latar belakang budaya. Poin kedua, teori tradisional adalah teori yang sudah lama ada, sementara teori CHC masih lebih baru dan yang paling berkembang hingga sekarang. Poin ketiga, teori tradisional tidak mencakup banyak faktor mengenai intelijensi, sementara teori CHC adalah teori yang paling komprehensif karena mencakup banyak faktor dan memiliki dasar empiris yang kuat. Yang terakhir, teori CHC adalah teori yang paling banyak digunakan pada saat ini. Selanjutnya adalah mengenai tes yang dikembangkan dari teori CHC, yaitu tes AJT-COG atau kognitif. Nah, AJT-COG tes ini dikembangkan untuk mengukur intelijensi dan kemampuan kognitif untuk dipergunakan di lingkungan pendidikan, terkhusus untuk pendidikan tingkat dasar hingga tingkat atas. Kemudian AJT-COG tes ini adalah sebuah baterai tes kognitif yang dikembangkan untuk mengukur domain kognitif individu berdasarkan teori CHC yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, stimulus yang dipakai dalam tes-tes di AJT-COG tes adalah kata-kata, nomor, dan figura atau visual, suara, serta kombinasi antara 2 atau 3 jenis stimulus tersebut untuk mengukur AJT-COG tes dari seorang anak ataupun individu. AJT-COG tes sendiri dikembangkan menjadi beberapa versi. Nah, dalam hal ini terdapat 2 versi, yaitu versi komprehensif dan versi ringkas, di mana versi komprehensif ini memuat semua domain broad ability sama seperti yang ada di versi standar, sedangkan di versi ringkas di mana Brave IQ berisi tes dalam versi pendek namun sudah mampu menunjukkan kemampuan kognitif individu secara umum. Nah, versi ini memuat 4 komponen pokok yang merupakan broad utama dalam teori CHC. Selanjutnya ada beberapa tes-tes pendukung dalam AJT-COG tes, di mana yang pertama adalah komprehensi pengetahuan atau GC, di mana komprehensi pengetahuan ini menjelaskan kedalaman dan keluasan pengetahuan seseorang terkait dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Nah, ini biasanya diberikan kepada anak-anak usia dini agar mereka mengetahui budaya-budaya apa saja yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Lalu ada fluid reasoning atau GF yang menjelaskan konstruk kecerdasan fluida yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah baru yang tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan pada kebiasaan, skema, aturan secara eksklusif yang sebelumnya dipelajari. Dan yang selanjutnya ada working memory, di mana working memory ini mengacu pada kemampuan untuk mengodekan, memelihara, dan memanipulasi informasi dalam kesadaran langsung. Ini berkaitan dengan memori seseorang dalam mengelola emosi
untuk merespon informasi. Lalu yang keempat ada learning efficiency, di mana learning efficiency ini adalah hasil pemecahan kemampuan long term storage dan retrieval menjadi dua kemampuan, yaitu learning efficiency dan retrieval fluency. Tes-tes pendukung lainnya yaitu ada retrieval fluency yang merupakan perkembangan dari learning efficiency tadi, di mana retrieval fluency ini adalah kemampuan terkait dengan kecepatan individu untuk mengambil kembali ingatan yang telah dimasukkan ke dalam ingatan, dan ini berkaitan dengan memori jangka pendek. Lalu kecepatan memproses, di mana kecepatan memproses adalah kemampuan untuk melakukan tugas kognitif sederhana yang repetitif dengan cepat dan lancar. Dan tes pendukung yang terakhir ada pemrosesan visual. Ini berkaitan bagaimana seseorang bisa menangkap visual yang ada ataupun yang dilihatnya, dan ini berkaitan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan citra mental simulasi. Selanjutnya adalah tes yang dikembangkan dari CHOC, yaitu KABC test, di mana KABC test adalah sebuah tes kecerdasan pertama yang didasarkan terutama pada dasar teoritis dan dianggap sebagai tes kecerdasan pertama berdasarkan teori neuropsikologi. KABC lebih berfokus pada proses yang diperlukan untuk pemecahan masalah daripada konten mereka, baik itu verbal ataupun non-verbal. Nah, menurut penulisnya, KABC ini dikembangkan menjadi KABC 2 yang di mana ada perbedaan antara versi pertama dan kedua, yakni di mana dasar-dasar teoritis diperluas seperti yang diperluas, dan model psikometri melengkapi model neuropsikologis. Lalu ada timbangan tambahan tersedia, dan ada 8 dari 6 subtes asli tetap berada di KABC 2 dan 10 subtes baru diperkenalkan. Lalu KABC 2 ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keterampilan kognitif dan proses mental. Informasi yang diungkapkan oleh KABC 2 dapat membantu perencanaan klinis dan pendidikan, perencanaan perawatan dan keputusan rujukan, dan penempatan spesialis. Selanjutnya ada tes WISE-R test, yang mana berdasarkan teori Binet-Simon dikembangkan teori yang disebut teori faktor. Nah, ini WISE-R test ini menjadi alat untuk mengembangkan teori faktor ini. Dan teori WISE-R test ini atau Wechsler Adult Intelligence Scale digunakan untuk orang dewasa, dan WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak. Ada 4 divisi utama yang menaungi subtes, yakni 4 subtes verbal terdiri dari vocabulary atau kosakata, informasi, comprehension, dan similarities. Kemudian yang kedua itu ada 2 subtes yang mengukur fungsi atensi dan konsentrasi, yaitu digit, span, dan aritmatika. Lalu yang ketiga terdapat 2 subtes yang menekankan pada visual organization, yaitu picture arrangement dan picture completion. Dan yang terakhir itu terdapat 3 subtes yang menekankan pada koordinasi visual, motor, yaitu block design dan object assembly, dan digit symbol. Lalu tes yang terakhir yang dikembangkan adalah WISC-R test, di mana ini dikembangkan tahun 1949 oleh Wechsler, menciptakan skala intelijensi pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan skala WB atau Wechsler Bellevue Intelligence Scale yang dinamakan WISC. Tes ini dipakai untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6-16 tahun dan terdiri dari 12 subtes yang dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performan. Skala verbal sendiri terdiri dari informasi, pemahaman, hitungan atau aritmetika, kesamaan, kosakata, dan rentang angka. Sedangkan skala performasi terdiri dari kelengkapan gambar, susunan gambar, rancangan balok, perakitan objek, coding atau sandi, dan mases atau taman sesat. Alasan teori CHC banyak digunakan sebagai dasar pengembangan tes intelijensi. Yang pertama, teori intelijensi CHC merupakan teori struktur kecerdasan yang komprehensif.
Model teori ini dianggap menjadi model terbaik dalam menggambarkan struktur kognitif manusia, yaitu kuatnya dasarnya empiris yang digunakan. Yang kedua, CHC merupakan teori intelijensi terbaru yang paling komprehensif dan disepakati oleh para ahli. Yang ketiga, CHC merupakan taksonomi yang menggabungkan berbagai penelitian analisis faktor mengenai intelijensi selama kira-kira lebih dari 50 tahun. Yang keempat, menurut Ackerman dan Loham tahun 2006, teori CHC merupakan model kemampuan kognitif manusia yang memiliki validasi yang baik. Yang berikutnya, teori CHC sudah digunakan secara luas untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan kemampuan kognitif manusia di berbagai latar belakang budaya. Yang berikut, CHC memiliki implikasi yang paling luas terhadap pengukuran intelijensi. Dan yang terakhir, hasil asesmen dari tes kecerdasan yang berdasarkan pada teori CHC mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk diagnosis intervensi ABK.